Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Jawab Yesus pada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Shalom saudara-saudara terkasih. Pada hari keempat, pekan biasa ke-30, Injil hari ini diambil dari Lukas 13, ayat 31 sampai 35. Dan bacaan pertama diambil dari Efesus 6, ayat 10 sampai 20. Dari perikop yang berjudul Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem, di mana di perikop sebelumnya, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa-desa, mengajar dan meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Di perikop, siapa yang diselamatkan? Dari perikop hari ini, kita akan belajar tentang keberanian Yesus menghardik orang-orang Farisi yang menghalang-halangi Yesus untuk meneruskan misi keselamatan untuk masuk ke Yerusalem. Dikisahkan, Yesus berjalan kaki berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya untuk masuk ke kota Yerusalem. Dalam perjalanan tersebut, ada beberapa orang Farisi yang mencegat Yesus untuk tidak melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Mengingatkan Yesus bahwa Yesus sedang dicari-cari oleh Herodes layaknya sebagai seorang buronan, dan bahwa Herodes akan membunuh Yesus. Mereka mengatakan, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Kebayang, Herodes zaman Yesus itu adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung, yang dulu saat berkuasa ingin membunuh kanak-kanak Yesus. Dan sekarang anaknya dikatakan oleh orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus. Lalu apa yang dikatakan Yesus pada orang-orang Farisi tersebut? Ya, Yesus menghardik orang-orang Farisi tersebut dan meminta orang-orang Farisi tersebut pergi. Jangan menghalang-halangi keinginan Yesus untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Yerusalem, melanjutkan karya penyelamatan. Yesus bersikukuh untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Walaupun Yesus sendiri tahu bahwa dirinya akan mati dibunuh di Yerusalem. Peringatan orang-orang Farisi kepada Yesus seakan-akan tampaknya baik, ingin membela Yesus, menjauhkan Yesus dari mara bahaya yang mengancam nyawa Yesus sendiri. Tetapi sebenarnya di satu sisi, orang-orang Farisi tersebut ingin menakut-nakuti Yesus agar mengurangi karya pelayanannya di Galilea dan ingin membelokkan Yesus supaya pergi saja ke tempat lain. Apa yang terjadi kemudian? Yesus menunjukkan keberaniannya. Dan ini sungguh mengagetkan orang-orang Farisi tersebut. Yesus menghardik mereka dan bahkan mengatakan Herodes sebagai serigala. Yesus tetap melangkah menuju Yerusalem. Bahkan Yesus meratapi kota Yerusalem. Kota yang dikenal suci menjadi kota yang berdarah. Dikatakan oleh Yesus, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau." Yesus memberi teladan pada kita untuk berani dan terus tetap melangkah dalam karya pelayanan misi keselamatan. Tentu setiap karya pelayanan dan tugas-tugas yang dipercayakan pada kita penuh dengan tanggung jawab dan resiko, bukan? Kita percaya sebagai murid-muridnya, kita akan dimampukan untuk mengemban tanggung jawab, mengemban resiko dari karya pelayanan dan misi keselamatan
yang dipercayakan pada kita juga. Dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 10-20. Perikop yang berjudul Perlengkapan Senjata Rohani. Dikatakan oleh Rasul Paulus, akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dengan tetap kita senantiasa berdoa, supaya dengan keberanian kita menyatakan sebagaimana seharusnya kita berbicara. Refleksi bagi kita. Seberapa beranikah kita tetap mewartakan kebenaran Injil Tuhan, walaupun di depan kita banyak tantangan yang menghadang kita? Beranikah kita tetap berjalan mewartakan Injil-Nya dengan menghardik penghalang-penghalang Injil-Nya tersebut? Sudahkah kita berdoa senantiasa, memohon pertolongan dari-Nya untuk karya pelayanan kita mewartakan Injil-Nya di dunia ini? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas firman yang Engkau tanamkan dalam hati kami hari ini. Melalui kisah tentang keberanian Engkau untuk tetap maju menuju ke Yerusalem, walaupun dihalang-halangi oleh orang-orang Farisi, Engkau mengajarkan kami untuk juga tetap berani mewartakan Injil-Mu di dunia ini, walaupun halangan merintangi kami. Bapa, perlengkapilah kami dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang berasal dari-Mu, sehingga kami dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kuatkanlah kami untuk berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kaki kami berkasutkan kerelaan, kenakan kami perisai iman dan ketopong keselamatan, serta pedang roh, yaitu firman-Mu sendiri. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami selalu taat dan setia, dikuatkan untuk selalu berdoa dan membaca firman-Mu setiap hari, merenungkannya siang dan malam, sehingga kami berani untuk menyatakan firman-Mu dalam pelayanan pewartaan dan kesaksian hidup kami. Ya Bapa, doa ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.